ini ya Allah. Adik-adik sekalian, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mana kita diberikan karunia yang seluas-luasnya berupa kaki, tangan, mata, telinga kepada kita untuk kita manfaatkan menuntut ilmu dengan belajar. Jadi pertemuan hari ini pertemuan kedua pembelajaran kita, dan kita akan masuk belajar. Sebelum kita belajar, wakil ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Di hadapan Allah dan bermanfaat untuk adik-adik, begitu pula untuk Pak Guru. Semangat pagi. Yes, luar biasa, hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik. Luar biasa, hebat. Oke, saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa kita kelas sakit? Kalau hari ini? Ya, semoga kita doakan mereka ya, semoga cepat sembuh dan sama-sama dengan adik-adik kita belajar bersama-sama lagi di sekolah, insyaallah. Amin ya. Kita berdoa supaya sembuh. Ibu PPK salam PPK. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Berdiri semua, berdiri semua. Silakan duduk kembali. Belajar matematik? Asik dan menyenangkan. Oke, adik-adik, kita belajar hari ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema manusia dan lingkungan. Materi pokok menentukan ide pokok penyandang cacat sukses. Untuk pelajaran IPA-nya, cara memelihara kesehatan alat gerak. Nah, adik-adik, pembelajaran kemarin masih ingat? Masih.
tentang ide pokok. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Gagasan atau lupa? Ide pokok adalah gagasan utama atau pokok pikiran utama atau inti yang dibicarakan atau apa? Yang satu lagi? Masih kan? Oh, fokus. Itu ide pokok. Nah, apa lagi? Yang kita singgung lagi kemarin tentang alat gerak. Ada yang tahu? Alat gerak ada berapa? Dua. Pertama? Kedua? Yang pasif yang bagaimana? Yang aktif? Ada wacana yang saya tampilkan ini terkait dengan ide pokok wacana tentang seorang yang cacat. Mati lampu. Sampai sore mati lampu? Waduh. Padahal PowerPoint sudah nyala. Kenapa Pak? Karena mati lampu. Saya bacakan saja tujuannya yang kita capai hari ini ya. Setelah itu kita karena tidak bisa saya tampilkan, maka kita langsung pakai buku saja dengan kartu cerita ya. Tujuan yang kita capai hari ini itu tentang mengenal aktivitas manusia bagi kesehatan organ gerak tubuh manusia. Itu untuk materi IPA. Untuk materi bahasa Indonesia tetap kita bermain kartu cerita atau kartu program seperti yang kita lakukan kemarin. Siap? Siap. Oke. Yang kita bahas, oh ya sorry Pak, PR-nya kemarin mana? Oke, yang PR start kemarin. Simpan di sini. Oke, simpan sini. Oke, simpan. Ada apa? Nanti kita periksa. Oke, sudah. PR-nya simpan sini, PR-nya simpan. Sudah? Oke, yuk. Sudah? PR-nya saya sudah ambil. Tolong Ibu. Sini. Untuk surveinya. Di dalam dulu. Biar sejenak. Boleh. Oke. Ada guru kelas 6 ya. Jadi yang kita pelajari hari ini tentang aktivitas manusia. Tolong buka halaman di bukunya halaman 63. Sudah? Nah, di buku ada nampak gambar apa? Main bola. Nah, dia gambar main bola. Terus ini permainan menggunakan apa? Kaki. Kaki itu termasuk apa? Termasuk apa tadi? Alat gerak. Ya? Oke. Selanjutnya, tempat yang aman untuk main bola di mana?
ini namanya peregangan otot. Nah, untuk peregangan kita belajar berdiri dulu semua. Sudah. Genjingkan kaki bentuk huruf alif. Sudah, bentuk huruf alif. Setelah itu turunkan bentuk huruf dal. Duduk. Kasih regang. Setelah itu huruf A, huruf dal, gini. Huruf mim. Huruf mim, duduk. Huruf M, setelah itu angkat. Lepas. Oke, duduk kembali. Jadi ingat ya, kalau peregangan itu modelnya salah satu begitu. Tapi banyak cara peregangan di main bola, ya. Yang kita pelajari hari ini salah satunya adalah aktivitas yang kita lakukan untuk menyehatkan badannya kita atau alat geraknya kita. Aktivitas manusia alat gerak pasif Oke, perhatikan dulu sebelum kita lanjut di materi bahasa Indonesia, karena yang kita pakai dulu ini adalah materi IPA, ya. Saya akan kasihkan dulu materi IPA-nya, setelah itu kita masuk materi bahasa Indonesia. Alat gerak aktif pasif tadi itu masalah apa? Alat gerak pasif apa? Tulang. Alat gerak pasif aktif otot. Sekarang kalau Pak Guru menulis ini menggunakan apa? Otot. Tulang dengan otot. Ya. Nah, jadi salah satu contohnya adalah menulis. Kalau Pak Guru melangkah, apa namanya? Berjalan. Ini aktivitas manusia. Apalagi? Selain menulis berjalan, apalagi? Aktivitas yang dilakukan? Berlari. Apalagi? Berlari. Berjalan berolahraga ini saya rangkum menjadi olahraga. Oke. Selain yang ini, apalagi untuk menjaga kesehatan alat geraknya kita? Selain olahraga apa? Kalau datang di sekolah itu untuk kau buat apa? Makan. Ya? Alat geraknya makan. Makan apa maksudnya? Tahu lagi? Sayur, apa lagi? Buah, apa lagi? Ikan, apa lagi? Apa lagi? Sebut saja sesuatu, apa lagi? Ayam, apa lagi? Tidak apa-apa. Apa lagi? Saya rangkum di sini menjadi makanan sehat. Oke. Perhatikan anak-anak. Untuk menjaga tulang dan otot butuh dua hal, yaitu olahraga dan makanan sehat. Bisa paham sampai di sini? Oke. Saya mau tanya dulu, yang kelompok 3, yang kau suka makan pagi-pagi apa? Nasi kuning. Dengan apa jadikan ikannya? Jangan pakai bilang iya. Makan apa pagi-pagi? Nasi kuning dengan ikan. Yang lainnya kalau pagi-pagi makan apa?
Terus asik. Telur. Ini saya makan apa kalau pagi-pagi? Nasi kuning saja. Pernah kalian dengar makanan sehat 5 sempurna? Pernah dengar itu? Makanan sehat 5 sempurna. Sayur, buah, daging, apa lagi? Ikan, susu, ditambah dengan satunya 4 makanan 5 sempurna. 5-nya itu susu. Siapa yang suka minum susu? Angkat tangan. Siapa yang suka minum susu? Angkat tangan. Fungsi susu, kegunaan susu untuk menguatkan badan, menguatkan tulang. Ya, makanya kalau orang yang suka minum susu, sehat akalnya, kuat tulangnya, besar ototnya. Tapi ini coba saya, kurang minum susu. Berbanyak minum susu, berbanyak makan telur atau daging. Ya, yang paling sehat itu makan tempe dan tahu. Kalau tidak mampu makan daging atau telur, tahu atau tempe, karena kandungan proteinnya sangat tinggi. Ingat ya, kalau mamamu tidak dengar ya, untuk makan makanan sehatnya adik-adik, sering makan tahu dan tempe. Ya, itu manfaatnya tinggi, manfaatnya luar biasa, proteinnya tinggi, pengganti telur atau ikan. Ya, kalau tidak bisa beli ikan, tidak bisa beli telur, beli tahu atau tempe, karena proteinnya sangat tinggi. Oke. Jadi untuk pelajaran IPA-nya, ingat baik-baik ya, pelajaran IPA-nya hanya itu. Kita melangkah masuk pada pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Kita belajar bahasa Indonesia. Ide pokok. Ada yang tahu, ada yang masih ingat ide pokok? Katakan siapa? Ini. Jawab nah. Kira-kira ide pokok apa? Gagasan pokok atau daya fokus bicara. Oke, terima kasih untuk Rahmi. Oke, selanjutnya ide pokok. Manfaat ide pokok. Oke, apa manfaat ide pokok? Masih ingat yang kemarin? Untuk apa? Lupa, berat, tidak dibaca berat tulisannya kemarin ini. Apa manfaat ide pokok? Manfaatnya lupa. Aduh, mama saya. Kata Bapak, saya ingatkan kembali. Ide pokok manfaatnya untuk, dengar ya, untuk memudahkan pembaca memahami konteks cerita. Ini jawabannya. Nah, oke, terus dulu yang ini. Nah, sebelum kita bermain, tulis dulu. Setelah itu kita akan bermain. Kita bermain cerita. Semuanya tulis dulu yang ini. Tepuk
Ini sudah ditulis tadi kan? Belum. Belum kan? Belum saya. Ini masalahnya mati lampu. Kalau tidak mati lampu, bagus kalian mencatat pakai PowerPoint. Tinggal kalian mencatat, ini mati lampu. Tulis dulu yang ini ya. Sejenak kita akan masuk. Sudah. Diingat-ingat ya. Saya tulis lagi di sini. Itu jenis paragraf. Saya kasih besar sedikit tulisan supaya kalian tidak terlupa. Saya tulis di sini saja ya. Jenis paragraf. Oke. Bentar ya. Oke. Kalimat hari ini. Ya. Untuk materi IPA-nya alat gerak pasif yaitu kegiatan-kegiatan atau aktivitas sehari-hari dan cara melindunginya. Selanjutnya bahasa Indonesia tentang ide pokok. Ide pokok saya berikan 3 materi, 3 soalan, yaitu pengertian ide pokok itu sendiri,
kedua manfaat ide pokok, ketiga jenis-jenis paragraf. Ya, jenis paragraf. Sudah? Yang di tengah sudah ditulis. Kalau sudah saya hapus yang ini. Oke. Jadi yang kalian tulis ada di samping. Kalau kau menulis ya, saya sudah bilang berulang kali, usahakan di tengah garisnya ya. Kalau menulis itu kasih bagus-bagus, yang sama periksa sebenarnya bukan apa ya, tapi tulisan di tangan begini. Ya, lihat tuh kau. Lihat mana? Yang ketiga, berdua di bukti. Yang ketiga. Ide pokok dalam ide pokok. Biar tidak bagus tapi dia nampak bagus kelihatannya kalau di bawah di tengah. Toh? Oke, terang tulis. Kalau menulis jangan miring begitu. Itu tuh akan mempengaruhi punya tulang. Ya? Menulis jangan miring. Usahakan ya. Kalau menulis duduk cocok berdiri dulu, coba berdiri. Ah, berdiri. Lalu cara duduk yang bagus. Cara duduk yang bagus begini. Kalau menulis. Menulis itu begini nak. Usahakan jedanya antara di satu jengkal. Kalau kau menulis begini, itu tulang akan mempengaruhi. Rusak nanti punya tulang, tidak siap punya badan. Bagus tempat duduk. Sudah kamu? Alhamdulillah. Bagus. Saya kamu ke sana. Kalau menulis jangan miring. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini takutnya bukan hanya tulisan ini, tapi miring juga DPO lagi. Astagfirullah. Bedanya kalau menulis, cara pegang pulpen jangan begitu, begini. Coba, perbaiki dulu cara pegang pulpen. Baru menulis. Makanya harus bisa nak belajar. Coba. Agor-agornya. Iya nak, jangan. Sudah? Kenapa tadi ini begini? Sudah benar itu punya tulisan, tapi kenapa tulis di tengah? Allah. Ini kan jangan duduk, langsung begini. Ini kan ini garisnya tuh. Kalau saya tulis di tengah sini, tapi tidak dari awal di sini. Tapi nanti tulis di sini ya. Jangan dong, jangan begini. Allah. Oke, sudah? Kalau sudah, saya ingat lagi, sobatnya lagi. Ada yang ingat apa itu paragraf? Siapa? Kalau tunggu, saya ingat bukan Ami, tapi yang lainnya. Tayat, apa itu paragraf? Lupa. Tanya lagi. Kalau ada yang masih ingat itu paragraf apa? Lupa. Lupa lagi. Berarti hanya Ami yang ingat ini. Masih ingat paragraf? Coba ingat-ingat. Yang kemarin paragraf adalah oke, ambil saja kalau begitu. Apa itu? Paragraf adalah kata yang tersusun. Jahil titik. Jangan ada kesimpulannya. Paragraf adalah kata yang tersusun dari beberapa kalimat
yang diawali oleh baris baru. diakhiri Titik. itu. Ya. Sudah catatannya? Kurang semangat ini. Hah? Sudah? Kita ulangi sama-sama supaya kita ingat. Paragraf adalah bukan kata berawal, kata yang terdiri beberapa kalimat. Terus Ya, sekali ya. yang diawali oleh baris baru, Ini di kelas. akhiri oleh Oh ya, oke. Sekarang pelajaran IPA-nya kita tentang organ gerak badan. Nah, Oke. mau lupa Pak Guru, sama bagikan dulu LKPD-nya, ya. Nanti dulu Pak. Bapak Guru bagikan LKPD. Jangan yang ini, yang ini. LKPD, siap-siap kita akan bermain. Yes. Tuh, ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Oke. Tuh. Oke. Apa setelah saya bagikan, apa yang nampak di situ tentang wacana apa? Penyandang cacat yang sukses. Oke. Untuk kartunya saya langsung bagikan juga supaya sebentar. Tapi jangan dibuka ya. Saya bagikan satu kartu ini nanti sebentar kita bermain. Ya kerjasama ya. Bentar. Oke. Ini kartunya. Jangan dulu, perhatikan dulu. Perhatikan instruksinya. Ya. Untuk bermain kartu, jangan dulu buka, nanti setelah Pak Guru suruhkan. Ya. Yang kita perlu selesaikan dulu adalah kita membaca dulu wacana. Kita membaca dulu. Ya. Setelah kita membaca, kita pahami baru kita bermain. Kita menentukan ide pokok. Ya. Oke. Siapa yang bisa bantu Pak Guru membaca ceritanya si Bajang Putra apa tuh saya, Bang Berapa? Jangan ambil terus. Ini. Dia. Satu orang satu paragraf. Bapak semua nanti. Kita baca. Nah, satu paragraf saja. Bang Berapa ini artinya. Jadi, Bang Berapa tuh saya? Bang Berapa? mulai. Perhatikan yang lain, perhatikan. Masih bisa orang mana? Perhatikan bacaan teman mana ya? Oke, Lydia sudah. Amin. Lanjut paragraf kedua.
Dayat, siap-siap paragraf 3. Paragraf 3 baca. Oke, paragraf 3 Dayat, lanjut. Ya, lanjut. Modalnya boleh baca dari situ. Yang tadi kami Oke, sudah. Pak. Untuk lebih fokusnya begini, dengarkan Bapak Guru kalau begitu. Dengarkan Bapak Guru bercerita. Perhatikan teman-temanmu, perhatikan Bapak Guru bercerita. Saya bacakan sepenuhnya tentang cerita Sidik. Setelah itu kita tentukan kita tentukan sesuatu tentang terkait dengan Sidik. Perhatikan ya. Perhatikan bacanya. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya secara lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swapradya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaan terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tidak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI sebagai penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos katanya. Pada awal produksi, ia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuknya berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenal. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame, tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan namanya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas personaling dapat dioperasikan dengan tangan, dengan bantuan tukang las. Jadilah sebuah motor dengan tonggak besi tambahan yang ditempel di personaling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di samping untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya untuk Sidik. Saat ini sudah terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari mewawancarainya,
2 kali telepon seluler berbunyi dari orang yang meminta agar pasukan kerupuk Cap Gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahannya, Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1 sampai 2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, ia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigi seperti Sidik. Oke, selesai. Nah, sekarang ini saya mau tanya, sebelum kita menentukan ini pokok, ya, apa yang kalian tanggap dari Bapak Guru ceritakan? Ayo, apa yang kalian tanggap dari cerita Sidik? Kelompok 2 apa? Apa yang kalian tanggap dari cerita Sidik? Apa? Pengusaha? Berusaha untuk bangkit. Ada yang lain? Nah, Bapak lihat dulu. Memang kau lihat buku. Allahu Akbar, memang kau tidak mau lihat bukumu. Oke, Olivia, apa yang kita tahu tentang Sidik kan? Menjual kerupuk. Menjual kerupuk. Ada lagi yang lain? Memberi Cap Gurame. Apa lagi? Yang lainnya dulu. Mana suaranya yang lain nih? Kelompok 3. Kursi roda. Kursi. Apa lagi? Tidak mempunyai cacat ya maksudnya. Tidak mempunyai kaki. Apa lagi? Masih banyak tadi. Perusahaan bangkrut. Perusahaan bangkrut. Apa lagi? Cacat. Tidak mempunyai kaki. Mencari? Cari kerja. Apa lagi? Apa? Mendapat kursi roda. Sudah ya? Oh, motor. Ya, motor ya. 8, motor unik. Nah, apa lagi? Saya kasih cukup 12 atau saya kasih 10 saja? Apa dah? Yang sini apa? Hah? Oh, mencari modal. Cari apa lagi? Modal. Saja masih banyak yang lainnya, tapi 10 yang saya tuliskan. Sekarang di sini sama-sama tanya, siapa tokoh dalam cerita? Sidik. Dengan siapa? Dengan siapa lagi? Siapa? Sidik, istrinya, siapa tokoh di situ? Pengusaha. Terus yang keempatnya apa? KDI itu sudah bagian pengusaha, nah. Ya? Oke. Sekarang setelah kita tentukan hal-hal yang diceritakan dari sini, tentukan tokohnya. Sekarang apa yang kita bisa ambil dari cerita? Apa hikmah dari cerita ini? Sebelum kita tentukan ide pokok. Nah, kelompok 3. Apa kira-kira? Apa
cerita sidik, dia seorang yang cacat. Bayangkan cacat, tapi dia mau bekerja keras. Kau sehat, tapi malas, tidak mau bekerja keras. Itu bedanya. Makanya di situ kesimpulan dari cerita sidik itu apa kira-kira? Coba cari satu. Tidak mau. Satu. Hikmahnya untuk kita apa? Bekerja keras. Ketiga apa? Apa kira-kira? Dengarkan baik-baik ya. Berarti kalian mungkin kurang fokus tadi. Dari cerita sidik yang saya bacakan tadi, dari 10 uraian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sidik itu adalah pekerja keras. Apalagi di situ? Tidak mudah. Apalagi di situ? Yang terakhir. Ayat. Yang terakhir. Tiga poin saja yang saya berikan amanah. Ya, sebelum kita bermain, dengarkan baik-baik Bapak Guru ingin berikan satu nasihat kepada adik-adik sebelum kita bermain menentukan itu. Dengarkan baik, dengarkan adik-adik yang baik. Seorang yang cacat, yang tidak sehat badannya, tetapi dia berhasil mencari uang sendiri tanpa bantuan orang lain. Coba kau bayangkan adik, lengkap badanmu, sehat badanmu, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Coba, apa perbedaannya sini? Seorang yang cacat, tetapi kamu dengan yang normal. Ada yang normal begini sehat badannya, tetapi tidak menghasilkan. Apa bedanya? Perbedaannya adalah cerdas, ya, cerdas. Makanya adik-adik, kalau kau ingin berhasil, saya sering bilang, saya tidak butuh kalian menjadi orang pintar, yang saya butuhkan kalian menjadi orang cerdas, ya. Makanya di dalam hidup ini adik-adik, dengan tuntunan ceritanya sidik, cukup kau menjadi orang cerdas, ya. Paham sampai di sini? Kurang seru. Paham sampai di sini? Oke. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, mari kita bermain. Kita menentukan ide pokok. Sebentar belum. Sebentar mas saya bilang ya. Loh. Dari sini ke sini. Ya, paragraf 5. Ingat ya, coba lihat. Paragraf 5 ini dari sini. Coba. Paragraf 5 mana? Dari sini. Ini paragraf 5. Dari sini. Ini paragraf 5. Ini paragraf 4. Tuh. Ini 6. Dari sini 6. Oh, nah, susun memang. Kau tampilkan di sini. Jangan tulis ide bukunya, tapi saya minta adalah kata kunci. Nah, kata kuncinya kan di sini. Saya tulis nomor 1 apa? Ya, tong kosong nyari bunyinya. Nah, tulis di sini. Itu. Oke? Kau tulis kata kuncinya. Misalkan itu tahu saya tulis yang di atasnya, tulis kata kunci. Misalkan surat itu kan kok paragraf 8. Kau tulis ini kata kuncinya. Berjalan nih bang, berjalan.
Jangan sampai goyang nih. Setengah waktu kalau dia goyang lagi. Temukan ide pokoknya, tulis kata kunci. Kita keluar masih setengah jam lagi. Sebelas 10 menit saya keluar. Sampai 10 menit lagi. Baru kita presentasi. Baca tuh di sini jawabannya yang terdengar di sini. Di sini baca di sini program 5 di sini, program kanan di sini, program di sini. Nah, gitu. Nah, sudah dapat juga kalau begitu baca baca. Anak baca. Paragraf 5. Paragraf 5 dari sini. Dari sini mulai sampai sini. Paragraf kanan dari sini. Paragraf kanan dari sini. Oke, sudah. Kita presentasikan dulu gitu. Fokus di depan tulis masih banyak. Dari belakang. Sudah? Ada yang perlu kita lakukan? Tidak ada? Coba bilang. Hitung baik-baik. Ini kan dari 5, 6, 7, 8. Makanya hitung baik-baik. Oke, kita presentasikan saja. Oke, program lain. Oke, perhatikan. Oke, sudah. Kelompok 3 sudah? Kelompok keempat, kelompok 1 sudah? Kelompok berapa sudah? Oke, kalau sudah, perwakilan setiap kelompok tampil di depan.
atau berdiri tempatnya. Yang lainnya duduk perwakilan yang lainnya berdiri. Kelompok 3 Saya perwakilannya. perwakilannya kau. Ini. Lebih ya? Oke, berdiri. Berdiri satu bang. Perwakilan kau? Siapa? Saya. Waktu itu sifat supaya kita presentasikan. Ini. Oke, kau saja perwakilan. Tidak apa-apa. Dia saja. Oke, perwakilan. Oke. Saya kita kau dulu nah kalau kau bukan ke perwakilan. Kenapa juga berdiri? Oke, perwakilan masing-masing perwakilan masing-masing kelompok. Kelompok 2, presentasikan kau punya pekerjaan. Malu bertanya. Oke, nomor 1 malu bertanya sesuatu jalan. Nomor 2. Yang kosong dari ketiganya. Ini nomor 3. Ya. Nomor 3. Sudah. Nanti terus sampai selesai. Nomornya ibunya. Badai api dalam sekam. Oke, Tulisannya badai dalam saya. terus. Bertugas di atas awan. Terus. Air beriak senjata kita. Terus. Apa? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Tepuk salut. Oke. Tetap berdiri. Bagaimana jawabannya kelompok 2? Kelompok yang lain? Oke, presentasikan kelompok apa? Semuanya aku presentasikan hasilmu. Baca. Iya, baca nak. Iya. Di jalan. Nah, terus? Iya. Sekam. Iya, terus? Iya, terus? Berpijak. Aman. Terus? Sebelangan. Oke, berminyak air dengan tema. Oke, berikan tepuk salut lagi bagi kelompok 4. Tepuk salut. Oke, kelompok 3 bagaimana jawabannya kelompok 4? Benar. Kalau benar, coba presentasikan hasil. Bagi api dalam sekam. Tulisnya ayam. Bagian sebagian berpindah di atas awan. Air beriak. Tanda tak dalam. Terus? Minyak air dan teman. Oke. Nomor 1 apa? Oke. Terus? 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 Sebelangan. Terus?
sesat di jalan. Terus oke, duduk semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kurang seru. Tepuk semangat. Oke, adik-adik sekalian. Jadi untuk jawaban yang pertama saya peringatkan setelah saya evaluasi, dengarkan ya. Untuk paragraf pertama memang sudah sebilangan. Yang kedua, perhatikan tulisanmu. Yang kedua, malu bertanya sesat jalan. Yang ketiga, tak tong kosong mencari bunyinya. Yang keempat, bagai api dalam sekam. Yang kelima, tulisannya bagai cakaran ayam. Yang keenam, bagai berpijak di atas awan. Yang ketujuh, air beriak tanda dalam. Yang kedelapan, berminyak air dengan teman. Nah, sekarang kata kunci yang ini, ya, kata kunci yang ini, kalian kan sudah temukan kata kuncinya, toh? Nah, untuk PR-nya, PR-nya tulis kembali paragraf. Lihat contohnya di bawah atas. Tulis kembali Oke, sudah? Ini kan paragrafnya. Tulis, cari paragraf ini, cari pengembangan paragrafnya. Seperti itu tadi. Seperti itu kemarin. Sudah? Sudah paham PR-nya? Oke. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan pada langkah selanjutnya. Bagaimana pelajarannya hari ini? Apakah asik atau menyenangkan? Menyenangkan atau asik? Asik dan menyenangkan. Kegiatan apa yang kita lakukan hari ini? Apa saja yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita review dulu pembelajaran kita. Tolong perhatikan Pak Guru. Oke, selanjutnya adik-adik mari kita simpulkan pembelajaran kita. Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini dari materi IPA? Kayak apa yang kita bisa simpulkan hari ini pembelajarannya IPA? Luvia? Pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Bahasa Indonesia. Tentang apa bahasa Indonesia? Si wacana. Oke, selanjutnya dari Ami, kesimpulan yang kita dapat pelajaran hari ini apa? Tentang apa? Tentang cacat. Selain kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar apa tadi? Tentang kesehatan. Oke, mantap. Tentang kesehatan. Oke, baiklah. Saya simpulkan dari yang adik-adik utarakan bahwa hari ini kita belajar tentang IPA, tentang alat gerak manusia. Alat gerak manusia ada berapa? Dua. Yang pertama? Yang kedua? Yang pasif apa? Yang aktif apa? Oke. Untuk menjaga kesehatan tulang dan otot apa? Dengan apa? Makanan sehat. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia. Yang kita temukan dari cerita sidik apa? Apa lagi? Bersyukur. Kelompok satu apa? Bersyukur. Apa lagi? Berusaha untuk bangkit. Terus yang ketiga? Tidak pernah menyerah. Terus apa lagi? Berusaha bangkit. Tidak mempunyai kaki. Apa lagi? Dari kesimpulan hari ini, dari yang amanat yang dari cerita sini adalah pekerjaan
Adik-adik, untuk yang terakhir kali, setelah kesimpulan kita adakan dan kita bisa simpulkan hari ini, selanjutnya sebagai pesan moral kita hari ini yang kita bisa bawa oleh di rumah. Ya, pesan moralnya rajin berolahraga supaya badannya kita sehat. Kedua, perhatikan, halo. Depuk, fokus. Oke, pesan moral yang Bapak Pabur sampaikan. Rajin berolahraga dan semakin badan. Yang kedua, belajar bersyukur. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang kelima, berjiwa besar. Ya, jadi perhatikan adik-adik. Dari cerita sidik ini, adik-adik harus rajin berolahraga. Terus adik-adik pantang menyerah dalam bekerja keras ya. Selanjutnya untuk yang terakhir, pelajaran untuk selanjutnya ya. Pelajaran selanjutnya yaitu kita belajar ide pokok, bahasa Indonesia dan PPKN. Dan materi selanjutnya adalah kerukunan umat beragama di Indonesia. Saya ulang ya. Pelajaran untuk besoknya adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Oke. Selanjutnya 58. kita menyanyikan lagu apa bagusnya? Oke, berdiri semua menyanyikan lagu Pancasila. Yes, berdiri semua menyanyikan lagu Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Silakan salah satu temannya kalian pimpin doa.